Mengingat potensi Indonesia 2045 mengalami bonus demografi di mana 70% pada waktu itu tahun 2045 Indonesia produktif atau berusia rata-rata di usia kerja, bahkan semuanya di usia itu tidak merupakan usia tua, tetapi yang tinggal di usia tua hanya sekitar 30%, tapi didominasi 70% oleh milenial dan Gen Z. Dan di sana nanti semua generasi kita ini yang kita lihat masih SD, SMP, SMA akan berpotensi menjadi pemimpin-pemimpin muda. Yang kita tahu pada hari ini, kita lihat bangsa negara ini sudah juga hampir didominasi oleh anak-anak muda. Kita lihat bahkan wakil presiden kita adalah anak muda, gubernur kita anak muda, bahkan dari kepala staf presiden dan berbagai hal di seluruh Indonesia sudah diduduki oleh anak-anak muda. Itu masih di tahun-tahun ini. Tetapi di 2045 bagaimana anak-anak muda akan memimpin bangsa ini karena didominasi 70% oleh usia produktif atau usia muda. Bahkan anak-anak hari ini nantinya di situ sudah menjadi usia pekerja, bahkan sudah berdewasa. Mereka yang SD, SMP, SMA mereka menjadi calon-calon pemimpin nanti di 2045 dan menguasai berbagai bidang. Jadi tugas tanggung jawab kita generasi yang ada hari ini adalah menjaga generasi kita ini, menjaga mereka sebagai sebuah aset bagi bangsa dan negara. Cara membangun bangsa negara bukan hanya menjaganya, bukan hanya menjaga kedaulatan tanahnya, menjaga kedaulatan harga diri, dan termasuk menjaga generasi. Jadi yang paling utama dalam menjaga bangsa ini adalah menjaga generasi ini, bagaimana mereka bertumbuh dengan baik dan memiliki pengetahuan yang mumpuni, akan mereka bergerak maju dan mereka memiliki potensi. Sedangkan sejak dini pemerintah dan seluruh organisasi masyarakat, bahkan semua para aktivis mulai memperhatikan bagaimana mereka menerima asupan gizi yang benar melalui program-program pemerintah. Bahkan mereka boleh diperhatikan, dijagai, karena mereka ini adalah aset terbesar bangsa Indonesia. Aset terbesar bangsa Indonesia bukanlah emas, bukanlah tanah, bukanlah harta, tetapi aset terbesarnya adalah generasinya yang sangat besar, yang nantinya berpotensi menduduki seluruh dunia. Karena inilah maka kita dari seluruh aktivis gereja bermaksud memasuki semua sekolah karena kepedulian terhadap generasi untuk meyakinkan mereka, memberi mereka kepercayaan diri, bahkan mengenal diri mereka sejak dini, dan mereka boleh menemukan jati diri mereka dan menghormati orang tua dan guru mereka sebagai sebuah teladan, bahkan mensupport untuk mereka nantinya menjadi seperti yang mereka inginkan, dan memberikan kepada mereka, mengarahkan mereka kepada cita-cita yang benar, bahkan memberikan tujuan yang benar, memperdulikan pikiran, perasaan dan kehendak mereka atau jiwa mereka, memperdulikan tubuh mereka, bahkan memperdulikan roh mereka. Salah satu yang paling membangun adalah kita memiliki 3 hal dalam membangun manusia, yaitu kita memperhatikan IQ, intelijensi kentian, dan juga EQ, emotion kentian, dan juga spiritual kentian, di mana kita membangun rohnya, spiritnya, hubungannya dengan Tuhan, dan juga kita membangun emosinya, perasaannya, dan juga kita membangun IQ-nya. Membangun IQ-nya sangat bermanfaat, tetapi yang harus kita manfaatkan lebih dahulu adalah membangun EQ, bagaimana mereka sejak dini menggunakan emosi mereka dengan cara-cara yang benar, dan mereka boleh menata mereka sehingga kemampuan mereka dalam pikiran, perasaan, dan kehendak mereka, dalam merawat tubuh mereka, dalam menjaga keberadaan mereka. Kita tahu usia yang sangat rentan ini perlu dijaga sejak dini dan meyakinkan setiap orang tua untuk menjaga generasi ini, karena generasi ini sangat baik, sangat luar biasa jika dijaga untuk terus-menerus. Bahkan kepedulian antar sesama dan semua program-program pemerintah yang sudah ada, kita tahu dalam untuk membentuk generasi yang sangat baik. Maka dengan demikian, program-program pemerintah yang telah memasuki dan telah bekerja sama berkolaborasi dengan seluruh organisasi-organisasi dan aktivis kemanusiaan, aktivis agama yang juga turut ikut peduli ambil andil dalam membangun generasi. Inilah yang harus kita support terhadap dinas pendidikan, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, dari kepala dinas Kabupaten Dairi, kepala dinas Sumatera Utara, dan seluruh jajaran Kementerian Pendidikan dan seluruh pemerintah yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif untuk terus memperdulikan, membuat
keputusan yang seturut dengan kebutuhan mereka dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045 sesuai dengan nawacita Prabowo Gibran, yang kita tahu mereka itu punya potensi untuk membangun Indonesia di masa depan. Dan hari ini kita berpotensi untuk membela mereka, untuk membackup mereka, untuk menjaga mereka, dan untuk memberikan kepada mereka ilmu-ilmu terbaik, mempersiapkan mereka mengalahkan dunia global. Bahkan mereka harus memiliki kemampuan dalam menguasai era teknologi AI dan RI. Dan kita tahu semua yang ada sekarang AR semuanya berdasarkan teknologi iptek yang begitu berkembang pesat. Mereka harus menggunakan spiritual quantian, mereka juga menggunakan emotion quantian, juga menggunakan intelligent quantian atau IQ, EQ dan SQ mereka. Dan juga harus diperhatikan kembali bagaimana mereka hidup menggunakan seluruh perkembangan teknologi yang sangat besar ini. Kita tahu mereka sedang bersaing dengan teknologi. Jangan sampai robot lebih pintar dari mereka. Mereka harus menguasai teknik-teknik menguasai robot, teknik-teknik menguasai segala jenis pengetahuan yang ada di dunia. Maka mereka memiliki penguasaan diri dalam menjalankan kehidupan di masa depan. Dan mereka juga didasari dengan taburan firman Tuhan, taburan kebenaran, sehingga apa yang diajarkan sejak kecil itu akan tumbuh kembang dalam hidup mereka. Dan ajaran-ajaran yang sudah diterima yang sesuai dengan kitab suci itu akan menjaga mereka di masa tua mereka atau di masa-masa terbukti mereka nantinya, sehingga mereka menjadi manusia yang memanusiakan, dan mereka tidak menjadi manusia yang menghantam orang lain atau manusia yang tidak berguna bagi orang lain, tetapi sebaliknya kita mengharapkan mereka menjadi manusia yang memanusiakan orang lain, atau manusia sebagai makhluk sosial, atau manusia yang peduli sesama.